kejadian penculikan di Pejaten. Seorang penculik menyandra seorang anak kecil. Si penculik menggunakan senjata tajam. Dia sedang berada di dalam pos. Dan si penculik minta agar bisa dibebaskan sementara dan dimasukkan ke dalam mobil polisi ini. Kejadian di Jakarta Selatan di depan Mall Pejaten Village atau depan Badan Sekarang banget sih. Buka lagi. Udah lu penculik keluar aja taruh lah. Kan enak viral video. Anjing bukan kecil. Anjing bocahnya kagak nangis lagi. Oh segitu. Ini pelakunya yang menyandra. Anak kecil disandra ditodong pisau. Itu pisaunya di leher anak kecilnya disandra. Ngeliat itu dari atas, itu kan security dikejar kan tuh dari atas ini, dia lompat ke taksi, terus lompat lagi ke bawah, terus lari ke pos polisi yang udah nggak pakai itu. Nah, terus dari situ tuh udah dikepung sama massa polisi ABRI kan, sama banyak lah di situ. Terus negosiasi untuk supaya dia keluar gitu kan. Nah, terus dia mintanya katanya sih minta kendaraan, cuman dia juga minta yang ini dia tentara gitu loh, yang ngurusin dia di situ gitu, maksudnya jangan polisi gitu. Datanglah tentara tuh, ada dari marinir kan, banyak tuh. Nah, terus ada dari tentara yang ngasih mobil satu ke dalam situ, terus ya udah pas sudah kejadian di dalam negosiasi kerebut lah tuh pisaunya diambil.
Nah, tuh anaknya dipegang langsung udahlah gitu jadinya. Katanya sih pisau dapur. Itu sih si anak sebenarnya sempat luka ya di pipi kalau nggak salah sih ya saya lihat gitu kan. Iya tangan. Makasih Pak Wahyu. Nih anak kecil nih Sandranya nih. Pak Wahyu penyelamatnya. Makasih Pak Wahyu. Bravo TNI Pak. Bravo TNI Pak. Ini proses ini kita adik gua ini. Makasih Pak Wahyu. Pak, makasih banyak Pak. Ada ambulan nggak Pak? Orang gila. Waduh, fokus. Selamat sore, saya Sersan 2 Wahyu Hidayat, Babinsa 2 Kelurahan Jati Padang, Koramil 03 Pasar Minggu, Kodim 0504 JS. Evakuasi itu saya tidak hitung jam ya, tapi mungkin kurang lebih sekitar 20-25 menit itu Pak, karena harus membujuk, menyiapkan mobil, ya mungkin sekitar 20-25 menit Pak, kurang lebihnya. Saat di dalam pos itu saya melihat, kondisi pertama saya datang itu saya melihat sulit ya untuk melakukan evakuasi dan eksekusi untuk penyelamatan anak itu. Ya akhirnya kita ajak komunikasi, dibantu sama Bapak Lantas juga, rekan-rekan kita dari polisian, kita bujuk, dan kita ya secara persuasif ya. Lalu kita tanyakan keinginan dan permintaan dia. Di awal dia minta air minum, aqua kita siapkan. Yang kedua ya dia minta kendaraan. Saat kita sudah siapkan mobil, saya sampaikan, Bapak mau pakai mobil ini, Bapak supir sendiri ya. Saya sampaikan begitu. Dia bilang, tidak Pak, tidak, saya mau Bapak supirin. Minta saya supirin. Setelah kita siapkan, dia minta saya supirin. Tapi setelah sampai di dalam mobil, setelah dia masuk, saya sampaikan, Pak, saya tidak bisa bawa mobil matic, saya bilang gitu kan. Sambil kita memang mengulur waktu Pak, sambil menunggu lengahnya dia. Setelah kita tukar posisi dengan Bapak Lantas langsung tangkap tangannya, saya langsung lari ke belakang, ke pintu belakang, yang tapi sudah banyak massa juga, akhirnya saya terobos supaya saya bisa ambil anaknya keluar dari dalam mobil Pak. Pun anak kecil itu kan belum bisa menjaga dirinya sendiri. Mereka masih mudah percaya sama orang. Walaupun memang kita perlu mengajarkan mereka tentang kemandirian dan keberanian, tapi kita pun juga harus mengajarkan mereka bagaimana untuk bisa lebih waspada sama orang lain. Di lain hal, kita pun juga harus lebih waspada bila ada orang yang memang berniat jahat ke anak-anak kita. Nggak bisa percaya 100% ke orang, dan juga menjaga dengan langkah-langkah preventif supaya hal terburuk pun tidak terjadi seperti itu. Misalnya kayak kalau ditinggal pun ya tetap harus ada orang yang bisa dipercaya, dikoordinasikan dengan orang-orang sekitar. Seperti paling tepatnya adalah kita perlu memberitahukan ke anak sesuai dengan usia mereka dengan bahasa yang disesuaikan sama usia mereka. Karena jangan sampai tujuan kita ngajarin malah jadi trauma nih buat anak-anak. Jadi yang terpenting adalah kepada siapa kamu bisa minta tolong. Dan yang nomor 2, kalau misalnya kamu merasa takut atau terancam, jangan ragu untuk teriak sekenceng-kencengnya minta tolong sampai orang-orang sekitar pun sadar bahwa kamu butuh pertolongan. Kalau misalnya anak 4 tahun itu tiba-tiba diambil, memang dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya yang tiba-tiba dibujuk dengan permen, dengan makanan, atau sekiranya dijemput diam-diam dari sekolah, itu masih bisa kita ajarkan untuk lebih waspada. Salah satunya dengan menceritakan sebuah dongeng atau cerita sebelum tidur yang mana ada seseorang yang seperti Hansel and Gretel misalnya. Jadi ketika dikasih permen, ternyata di dalam rumah permen itu ada seorang nenek sihir. Jadi mereka juga bisa waspada bahwa kalau ada orang yang tiba-tiba nggak kenal tapi baik, ya kita harus curiga. Cerita itu diulang-ulang terus, dia mungkin nggak akan
timbul rasa trauma, tapi dia tahu dia akan waspada. Serem banget ya ada Aku kejadian nggak kayak pernah gitu. ninggalin anak. Kalau maksudnya kayak aku sekarang pergi nih, anakku di rumah pasti ada suamiku. Jadi Iya. pasti ada salah satu Harus dari ya. orang tuanya. Jadi dia sekolah juga aku tungguin di depan pagar, nggak pulang. Iya. Aku tungguin. Karena Kalau di- ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu kan banyak ya di Iya. luar sana. Ada penculikan lah atau apa. Makanya nggak pernah biarin anak-anak tuh sendirian keluar, itu bahaya banget. Karena orang tuh nggak tahu di mana lagi ada yang punya niat jahat, Iya. terus ada kesempatan. Aduh, sedih banget kalau misalnya sampai anak kita sendiri dijahatin sama orang lain ya. Iya. Ya itu dia. Ya, apalagi ini pakai bawa senjata tajam. Jauh ini dari bisa- kesininya ya. Aduh, nggak kebayang. Edukasinya penting banget ya. Jadi Ya. kita sebagai orang tua harus aware gitu, kasih tahu ke anak-anak nggak boleh keluar sendiri tanpa orang tua atau Iya. ada pengawasan. Aku udah bilang kan anakku udah 5 tahun, mau 6 tahun. Jadi Udah dia ngerti lumayan banget. ngerti. Di sekolah kalau bukan mami sama papa yang jemput nggak boleh keluar. Penculik itu akan tahu sisi kelemahan anak-anak, seperti wajah yang ramah, ekspresi yang lucu, ada hal-hal yang unik seperti balon, mainan, atau permen, atau es krim. Jadi anak-anak akan lebih lupa sama logikanya dulu. Yang dia ingat adalah pleasure-nya dulu, kesenangannya dulu, rasa nikmat dan happy-nya dulu. Jadi mereka akan lebih mudah ngikut tindakan si pelaku, mau pakai sajam atau tidak, tetap saja si anak akan melihat ini ada orang asing yang menunjukkan ekspresi amarah dan membatasi mereka supaya tidak bisa ketemu sama orang-orang terdekatnya. Buat anak kecil, itu adalah sebuah ancaman yang akan menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan yang besar. Nah, kalau sudah cemas dan takut, kemungkinan besar memang akan terjadi akut stres yang bisa berkembang menjadi sebuah trauma sampai dia dewasa. Kalau tidak ditangani orang tua di luar sana, kita memang perlu mengajarkan tentang kemandirian. Tapi jangan lupa, kita perlu mengajarkan tentang kesiagaan dan kewaspadaan, terutama untuk tidak 100% percaya pada orang-orang yang terkesan baik. Dan yang terakhir, kita pun juga harus mengajarkan ke anak kita kepada siapa mereka bisa meminta tolong dan bagaimana caranya meminta tolong.